argumentasi dari tim kontra. Waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya jadi sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan pembubaran partai politik yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut buku dari Rahman Surbaki yang berjudul Memahami Ilmu Politik, yang pada bab partisipasi politik, bahwa dengan adanya partai politik membuat masyarakat ini lebih mudah terhubung kepada pemerintah. Jika pembubaran partai politik ini terjadi, maka masyarakat ini susah untuk melakukan ataupun menyalurkan informasi ataupun keluh kesah kepada pemerintah. Jadi kontra itu. Jadi kan kalau misalkan pembubaran dilakukan kepada dari pemerintah, maka masyarakat ini susah untuk menyalurkan keluh kesahnya pokoknya. Jadi partisipasi yang dilakukan masyarakat itu berguna untuk partai politik. Jadi kalaupun tadi Pro bilang dengan adanya partai politik hanya menguntungkan pihaknya saja, itu menurut saya kurang, karena partai politik ini kan berguna untuk menghubungkan aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan pemerintah membubarkan partai politik, membuat masyarakat itu susah untuk melakukan penyampaian informasi. Dan salah satu kewenangannya itu pada MK. Pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jadi di situ pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam proses pembubaran partai politik terjebak dalam konflik kepentingan. Terutama jika partai yang ingin dibubarkan malah ingin ajukan banding kepada pemerintah. Jadi pembubaran partai politik dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berserikat dan berpotensi merugikan prinsip-prinsip dari pemerintah itu sendiri. Jadi kami nggak setuju dengan adanya pembubaran dari partai politik itu sendiri. Jadi kalau misalkan dibilang partai politik ini nggak berguna, mementingkan kepentingan sendiri, itu sama sekali tidak benar. Kita bisa mengambil dari sisi positifnya saja sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya partai politik juga mendapatkan keuntungan dari masyarakat itu sendiri, dan juga pemerintah juga bisa dengan mudah mendapatkan status dan juga mendapatkan terima kasih pada penyampaian kritik diberikan waktu selama 5 menit. Dimulai dari tim Pro terlebih dahulu. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kami sebagai tim Pro atas mosi pemerintah akan melakukan pembubaran partai politik di Indonesia. Kami setuju akan mosi tersebut. Mengapa? Karena dengan adanya pembubaran partai politik di Indonesia itu menjadi salah satu untuk memperkuat demokrasi. Hal tersebut itu sebenarnya berbeda ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Richard. Tadi bisa menyatakan bahwasannya kalau misalkan negara yang berdemokrasi itu harus adanya partai politik. Tetapi menurut kami tim Pro itu tidak demikian, karena dengan adanya pembubaran partai politik tersebut itu bisa bahkan memperkuat demokrasi gitu. Terus seperti yang kita ketahui ya bahwasanya partai-partai politik itu banyak sekali melakukan sesuatu yang memang di luar dari ideologi. Salah satunya itu korupsi. Hal tersebut itu ya cepat malah memperlemah adanya demokrasi gitu. Selanjutnya kami mendukung pemerintah untuk pembubaran politik ini dalam teori konflik sosial dari Kalmat. Institusi politik, apalagi partai politik itu seringkali memunculkan konflik, dan dengan pembubaran partai politik juga bisa menghilangkan sisi negatif yang ada di negara ini seperti yang dibilang Akbar tadi. Terus juga tadi saudara Risha menyebutkan bahwa partai politik itu bisa menghubungkan masyarakat ke pemerintah. Untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah itu tidak hanya lewat partai politik, bisa dengan yang lain. Jadi negara tanpa partai politik itu bisa seperti di negara Oman, Arab Saudi itu
Faktanya di lapangan partai politik sendiri adalah sebagai sarang korupsi dan praktik oligarki. Jadi data dari KPK menunjukkan bahwa sebagian kasus korupsi melibatkan partisipasi atau kader Waktu tersisa 2 menit. partai dengan contoh kasus Setia Novanto dari Partai Golkar dan Anas Urbaningrum dari Demokrat. Lalu menurut Larry Diamond sendiri demokrasi yang dikuasai oleh partai oligarki cenderung menghasilkan kebijakan yang melayani kepentingan elit saja, bukan kepentingan rakyat. Lalu dengan lemahnya kaderisasi dan representasi rakyat. Jadi Waktu tersisa 1 menit. partai politik di Indonesia ini tidak memiliki mekanisme kaderisasi yang transparan. Ya, saya juga sangat setuju untuk pemerintah itu membubarkan partai politik di Indonesia. Nah, tadi menurut Christian sendiri, pembubaran partai politik itu bisa menjadi ancaman. Menurut saya, itu tuh bukan merupakan ancaman, melainkan bisa menjadi solusi. Nah, jika dilihat era sekarang banyak itu partai politik itu yang hanya memikirkan nasib partai mereka. Nah, kemudian karena partai politik itu sekarang hanya sebuah bentuk organisasi gitu yang bisa atau yang dapat gitu memecah belah bangsa, masyarakat dan juga negara. Nah, karena pasti partai politik itu memiliki ideologi yang berbeda. Nah, takutnya masyarakat itu bisa mendukung beberapa partai politik yang dimana hal tersebut itu bisa memunculkan perbedaan pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat itu bisa memunculkan konflik itu di antara masyarakat maupun di partai politik. Nah, kemudian jika katanya tadi juga aspirasi masyarakat itu pada pemerintah akan terhambat jika partai politik dibubarkan. Nah, menurut saya aspirasi masyarakat itu masih bisa disampaikan pada pemerintah. Nah, ketika dilihat sekarang juga banyak itu organisasi-organisasi masyarakat sipil gitu. Contohnya seperti LSM gitu yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Partai politik juga sering memanfaatkan isu-isu yang menimbulkan perpecahan seperti agama, etnis untuk meraih dukungan partai mereka sendiri. Jadi mereka sering memanfaatkan isu-isu yang terjadi di Indonesia untuk yang negatif untuk kepentingan partai politik mereka sendiri. Terima kasih pada tim pro. Selanjutnya adalah penyampaian kritik dari tim kontra, disampaikan selama 5 menit. Ya, tadi kan Waktu dimulai dari sekarang. Ya, tadi kan harus menjelaskan kalau kita bisa berdiri tanpa adanya partai politik. Nah, menurut saya jika tidak ada partai politik itu tidak bisa membantu suara rakyat ke pemerintah. Karena partai politik ini kan adalah wadah aspirasi masyarakat kan. Nah, itu bisa membantu suara-suara rakyat, aspirasi rakyat juga ke pemerintah gitu. Jadi dengan adanya partai politik ini di negara kita itu sangat perlu, apalagi negara kita ini demokrasi dan tadi Najwa menjelaskan dengan adanya partai politik ini bisa memperlemah demokrasi negara demokrasi ini. Nah, justru sebagai negara demokrasi ini kita perlu mengutamakan suara rakyat. Nah, ya tadi dengan adanya partai politik ini. Suatu negara yang maju ini bercirikan dengan adanya intuisi yang terbentuk melalui kesepakatan individu dengan cara menyuarakan hak atau aspirasinya, salah satunya itu dengan partai politik. Nah, tadi Akbar sudah bilang bahwa Akbar bilang tuh di Indonesia itu kaderisasi partai politik ini masih transparan. Nah, menurut saya transparan atau tidaknya itu tergantung dari partai politik itu sendiri. Karena bahwasanya jika adanya partai politik itu bisa dapat menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kan Indonesia itu adalah negara demokrasi. Partai politik ini akan mewadahi sebuah masyarakat juga membina ataupun memperbolehkan kader tersebut dari pembinaan parpol yang berfungsi sebagai aspirasi masyarakat. Saya juga tidak setuju tentang pemerintah akan melakukan pembubaran partai-partai politik di Indonesia ya, karena partai politik itu sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi. Tadi kan Alin bilang kalau menyalurkan aspirasi itu tidak hanya dengan partai politik saja, tapi kalau tidak menggunakan partai politik itu menjadi lebih terhambat. Sejak MK berdiri juga tidak ada partai yang dibubarkan.
Jadi itu menunjukkan bahwa mekanisme yang ada itu tidak efektif dalam menegakkan hukum terhadap partai politik. Oke, baik. Di sini saya ingin mengkritik pendapat dari Najwa, di mana tadi Najwa bilang itu bahwa tidak adanya partai politik itu bisa memperkuat demokrasi. Tapi menurut saya sendiri itu di mana demokrasi itu terbentuk karena adanya partai politik sendiri dengan masyarakat. Karena seperti yang kita lihat dalam pemilu ini, di mana demokrasi yang terbentuk dalam pemilu itu karena adanya partai politik. Tidak hanya kita memilih seorang pemimpin saja, namun kita juga bisa dalam pemilu itu kan juga kita memilih anggota legislatif atau partai-partai yang ada di negara kita itu sendiri. Maka sisa 2 menit. dalam dengan adanya partai politik itu sendiri itu bisa tercipta demokrasi. Mungkin tadi saudari Najwa sedikit keliru. Kemudian di sini saya fokus kepada kekeliruan yang disampaikan oleh saudari Alin, di mana saudari Alin ini bilang bahwa negara itu bisa tanpa partai politik seperti yang ada di Oman dan di Arab. Namun saudari Alin sendiri itu kurang menjelaskan bagaimana keadaan di negara tersebut tanpa partai politik. Karena kalau yang kita lihat, memang negara Arab dan Oman itu adalah negara maju, dan memang negara tersebut juga memang dari sejak dahulu pun memang tidak ada partai politik, dan ada memang negara tersebut juga menganut sistem kerajaan begitu. Sisa 1 menit. Jadi mungkin itu kekeliruan dari saudari Alin, dan tadi juga saudari Karina menyebutkan bahwa partai politik adalah sarang korupsi atau juga tempat para koruptor ini berdiri. Tapi yang saya lihat juga dalam partai politik tidak hanya soal korupsi dan perebutan kekuasaan. Nah, di mana partai politik ini juga seringkali mereka ini peduli terhadap rakyat-rakyat kecil yang ada di pedesaan. Kita bisa lihat rakyat-rakyat desa ini yang mungkin tidak bisa menjangkau apa yang dialami oleh orang yang ada di kota itu, namun kan dengan adanya partai politik yang memang ada di desa tersebut itu bisa mereka bisa menyampaikan beberapa aspirasi kepada partai politik. Terima kasih pada speaker tim 3 pro dan speaker tim 3 kontra. Dipersilakan untuk duduk.